gitu. Nah, ini salah satu data ya teman-teman. Ini data dummy gitu ya. Jadi ini ada beberapa data nih. Ada A sampai G, terus ada berapa baris ya. Nah, ini aku coba masuk ke pre-processing gitu. Teman-teman coba kenali dulu datanya. Dari data ini kita bisa lihat nih, ini data sales dari sebuah e-commerce misalkan gitu. Hal pertama teman-teman harus define dulu sih gitu. Data yang teman-teman punya tuh apa aja gitu. Jadi teman-teman harus tahu gitu. Terus kira-kira teman-teman butuh apa lagi gitu taunya. Selain tahu berapa kolom tadi, teman-teman harus tahu nih jumlah barisnya berapa. Nah, teman-teman nggak mungkin di scroll ke bawah terus ya kalau datanya banyak ya. Caranya gampang teman-teman. Teman-teman tinggal klik ini kolom kolom A ini. Nah, nanti di sini bakal udah ke calculate sih. Dia ada punya berapa yang kon ini. Nah, ternyata kita punya data banyak nih. 33.000 data gitu ya. Jadi ini aku langsung data banyak aja. Jadi kalau di spreadsheet itu kita bisa olah data banyak sih teman-teman. Tapi ada limitnya. Limitnya itu kalau nggak salah 1.048.000 berapa gitu. Jadi kalau teman-teman punya data lebih dari 1.048.000, ketika dibuka di spreadsheet, nanti bakal kepotong tuh datanya. Udah nggak bisa lagi dibuka di spreadsheet ya. Jadi pastikan dulu datanya kurang lebih dari itu. Tapi kalau dari teman-teman mahasiswa sih sebenarnya kebutuhannya nggak mungkin sebanyak itu ya. Kecuali kalau yang dari informatika mungkin ada kemungkinan sih gitu. Tapi jarang banget ya gitu. Jadi masih aman lah kalau ngolahnya pakai Google Sheet gitu. Jadi ini ada 33.601. Kalau nggak percaya ini kita buktiin. Ini kita ke bawah. Nah ini ya, sampai baris 33.601. Jadi banyak banget nih datanya. Oke, kita udah tahu nih kolomnya apa, terus barisnya apa. Nah, terus kita coba filter nih. Eh, kita butuh data apa lagi sih gitu. Nah, di sini ada sheet data sales. Di sini ada sheet data customer. Nah, kita coba geser nih ke data customer. Isinya ada apa aja? Oh, isinya adalah customer ID sama customer name gitu. Oh, nama customer sama ID-nya apa. Artinya ID customer ini mewakili satu nama gitu. Sedangkan di data yang awal tadi kita belum punya nama nih gitu. Belum punya nama kan di sini ya teman-teman. Nah, aku pingin buat namanya tadi yang ada di sini itu ada di sheet yang pertama gitu. Nah, ini kita bisa pakai namanya VLOOKUP teman-teman gitu ya. Ini aku ajarin. Jadi kita tambahin dulu insert satu kolom di sini. Kita buat judul kolom ini kita buat aja ya biar jelas ya. Misalkan nama customer gitu. Nah, kita pingin mindahin data-data di sini sama ke sini gitu. Tapi kan harus sesuai ya customer ID-nya ya. Jadi setiap nama, setiap orang tuh punya customer ID-nya masing-masing yang unik gitu. Nah, kita bisa pakai VLOOKUP teman-teman gitu. Jadi VLOOKUP itu intinya adalah dia bisa mindahin data yang ada di sini ke data yang ada di sheet 1 sesuai dengan customer ID-nya. Misalkan 100354 nih. Kita cek dulu aja ya, biar nanti kita cross check ya. Di sini dia namanya siapa nih? Kita cek dulu nih. Oh, namanya Epin Sopari nih, misalkan. Kita buat pembuktian aja ya ini ya, nanti ya. Aku kopas di sini. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita coba VLOOKUP nih. VLOOKUP. Nah, kalau teman-teman pakai situ enaknya ketika nulis sesuatu, dia udah kasih rekomendasi sih nih. Vertical lookup, tinggal di enter aja. Nah, udah kan. Nah, nanti teman-teman kalian ingin mindahin di sini berdasarkan customer ID-nya. Klik dulu nih customer ID-nya. A2, terus koma. Teman-teman ke sheet yang ini. Customer. Terus di blok ini, A sama B-nya. Dek, ini. Terus di lock, pakai F4 teman-teman. Kenapa harus di lock? Biar nggak lari-lari datanya gitu ya. Teman-teman koma lagi. Terus, nah, kalau teman-teman ingin munculin nama, itu akan ada di kolom 2 ya. Artinya teman-teman tulis 2. Terus kembalikan 0. Gitu. Nah, dia akan muncul Epin Supari. Sama ya teman-teman ya. Gitu. Sama ya. Jadi udah benar. Tinggal kita drag ke bawah. Tinggal dipencet 2 kali. Ini teman-teman nggak perlu hafalin rumusnya. Aku juga apa karena terbiasa gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman misalkan nggak tahu sama sekali, banyak kok dokumentasi di internet gitu. Tinggal teman-teman tulis VLOOKUP Google Sheet gitu. Itu udah ada dokumentasinya dari support Google gitu. Jadi tinggal dipakai aja kayak gitu. Nah, ini udah keisi semua nih teman-teman namanya. Dari sini dulu nih. Ini salah satu yang sering banget dipakai ya di dunia kerja ya. Aku nggak tahu kalau di kuliahan
Teman-teman ada pakai nggak sih VLOOKUP gitu ya? Aku kurang tahu juga gitu. Tapi kalau di dunia kerjaan sering banget gitu ya. Karena data-datanya mungkin terpisah, kita perlu merge lagi ke data yang masternya yang seperti apa gitu. Nah, dari sini kita udah punya nih nama customernya, ID-nya apa, city customer, province customer, order number-nya. Nah, sekarang coba aku pengen tahu tiap-tiap dari customer tuh dia salesnya berapa misalkan gitu ya. Nah, kita bisa, tapi kita filter dulu nih, karena ini banyak-banyak data yang kosong. Nah, tadi kan aku bilang ya, kita coba harus mendefine datanya tuh serapi apa gitu. Misalkan ada data yang kosong ini di cross check lagi sama yang punya data misalkan gitu. Ini kenapa kosong? Atau karena customer-nya nggak ngisi data kotanya atau alamatnya nggak diisi gitu. Kurnya atau dia nggak data atau gimana. Nah, itu nanti ke define sendiri. Tergantung case-nya masing-masing dari teman-teman punya case bisnis atau mungkin case di kuliahan gitu. Tapi yang jelas kalau di sini artinya berarti dia nggak ngisi data alamat dan kurir gitu ya. Jadi kita bisa tackle aja. Cara tackle-nya kita pakai filter. Terus teman-teman ke City dulu nih. Nah, nanti dia akan lihat nih. Sebenarnya banyak banget nih isinya. Banyak kan gitu. Nah, yang blank ini teman-teman di uncheck list, nanti di oke aja. Nah, oke, ini udah jadi nih. Nah, udah rapi kan? Udah kisi semua. Yang kurir udah kisi semua sih harusnya. Oke, udah kisi semua nih. Jadi udah rapi kan ini. Nah, yang udah rapi, ini kita kopas, kita copy dulu ke sheet yang berbeda kali ya. Bentar ya. Ini karena datanya banyak, jadi harus agak nunggu nih. Copy. Teman-teman kalau ada yang bingung, ketinggalan atau mau tanya, nggak apa-apa ya, langsung di drop aja ya. Gitu. Nih, kalau datanya kebanyakan, kadang-kadang nggak gini sih teman. Nah, ini udah di copy. Aku kopas dulu di sini. Nah, ini data-data yang udah rapi nih. Tadi kan 33.000 ya jumlahnya. Sekarang jadi berapa? Jadi 20.000 gitu. Jadi udah kurang 10.000 yang katanya 00. Dari sini sebenarnya kita udah bisa olah-olah dikit sih. Misalkan kita mau tahu apa nih objektifnya. Misalkan aku pengen tahu tiap customer tuh dia salesnya berapa nih misalkan gitu. Tinggal kita blok semua. Kita coba pakai pivot table ya. Jadi table ini juga salah satu bentuk visual ya teman-teman ya sebenarnya. Tuh. Misalkan kita ubah ke sini dulu, kita create. Nah, ini tinggal kita main row sama kolom aja. Jadi dia akan otomatis yang di atas di baris satu ini dia akan jadi kolom. Nama nama kolomnya, akan jadi di baris satu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ngolah data, lebih enaknya kayak gini sih teman-teman. Kayak semua datanya tuh baris satu tuh nama kolom semua, baris dua ke bawah itu udah nilainya, filenya. Jadi kan kadang ada beberapa data kayak gini. Misalkan nama customer, ini misalkan di bulan bulan Januari, ini di bulan Februari. Misalkan di sini nama customer lagi, ini beda-beda gitu. Ini buat contoh aja. Misalkan di sini kota di mana, misalkan nih kota. Nah, data-data yang kayak gini tuh agak susah sih teman-teman buat ngolahnya. Jadi kalau bisa, misalkan nih eh, Fulan gitu ya di kota Samarinda misalkan. Di sini di bulan Februari beda lagi nih. Di bulan XX misalkan di kota Solo misalkan. Nah, data kayak gini tuh sebenarnya susah sih teman-teman buat ngolahnya. Maksudnya kalau mau di pivot juga susah. Jadi kalau bisa di define sampai ke satu baris saja. Nah, caranya gimana? Tinggal kita define aja sih. Misalkan nih nama customer dan Januari gitu misalkan. Ini nama customer Februari. Terus ini kotanya kota dan misalkan aja ya teman-teman ya di sini. Kota Feb. Nah, ini lebih better sih teman-teman gitu. Karena apa ya? Nanti kalau di pivot tuh lebih lebih bisa dibaca sama si Google-nya gitu, si Excel-nya. Nah, yang aku maksud satu baris tuh kayak gini. Jadi dibuat satu baris kayak gini lah.
Ini dua hal yang berbeda ya gitu. Jadi kan apalagi kalau di sektor dinas gitu, itu masih banyak banget yang kayak gini teman-teman. Jadi kadang-kadang ada temanku yang misalkan dia minta tolong bantuin ngolah tuh ya kadang aku juga agak ribet nih. Datanya udah nama kolomnya dibuat kayak gini agak susah juga buat ngolah gitu. Kalau gini kan enak nih, bisa di pivot. Nah, pivot ini teman-teman tinggal masukin nih. Tadi kan teman-teman mau tahu apa nih? Mau tahu tiap orang dia tuh salesnya berapa ya misalkan gitu. Dia beli beli barang tuh berapa sih spend duit gitu. Tadi kan nama customer ya. Nama customer masukin di row nih. Nah, nanti kan diproses sama dia, datanya agak banyak ya teman-teman. Nah, udah nih. Terus teman-teman bebas nih mau ascending atau descending. Dia tuh maksudnya mau diurutin sesuai abjad atau sesuai apa gitu ya. Misalkan salesnya ditaruh di values gitu. Bisa ya. Ini sebenarnya banyak banget nih. Ada sum, con, unique. Ini beda-beda ya. Ini karena sales, jadi aku coba ngitung sales tiap customer gitu. Jadi aku sama aja ditambah lah istilahnya. Nah, terus aku pengen tahu nih, siapa sih customer yang dia um, spendingnya paling banyak gitu. Nah, aku tinggal ini pakai descending karena di sini kan descendingnya masih sort by nama customer ya. Maksudnya dia masih ngurutin berdasarkan nama customer. Tinggal diganti aja ke sum of sales gitu. Coba. Nah, ini kan ketahuan nih. Kalau yang nol nih nggak usah dihiraukan ya. Ini kita merahin aja. Misalkan. Ketahuan nih. Misalkan tiga orang yang punya sales tertinggi. Nah, dia nih. Gitu. Salah. Wait. Values. Nah, udah nih. Misalkan ini nama customer. Ini sales. Nah, biasanya sebenarnya kayak gini tuh udah jadi insight tersendiri ya teman-teman ya. Tapi tadi udah melewati pengolahan tadi ya. Kita pivot dulu, kita define dulu dia maunya apa gitu. Ini kok nggak bisa digeser? Nah, misalkan di sini top 3 customer with high sales misalkan aja ya. Udah teman-teman di sini udah jadi insight baru nih gitu. Biasanya aku buat report-report untuk user-user ya kayak gini sih teman-teman. Misalkan nanti tinggal di tengah ini tinggal apa ya? Kita main estetikanya aja sih sebenarnya biasanya. Nah, gini. Terus teman-teman bisa pakai color nih. Kalau gini doang kan sebenarnya boring ya teman-teman ya. Kayak liatin tabel doang. Ini teman-teman bisa hapus saja tilt lainnya. Biasanya aku kayak gini. Terus warnanya biasanya aku nih condition alternating colors. Jadi dia bakal gini. Nanti bisa di setting lah. Kayak gini tuh udah jadi value tersendiri sih teman-teman gitu. Kayak gitu. Misalkan aku mau ubah ke nanti ke ini 68 rupiah ya mas, 68 juta ya maksudnya gitu. Jadi dari sini udah ketahuan nih kayak gitu. Ini salah satu insight-nya kayak gitu ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau compare nih dari 3 orang ini mana yang paling banyak gitu. Pakai pakai pie chart juga bisa gitu. Pakai insert chart. Nah, ini ketahuan nih misalkan. Kontribusi Pak Anwar di e-commerce kita salesnya sebesar 29,4%. Yang paling tinggi Pak Danang 43%. Nah, dari sini kan kita udah tahu langsung, oh Pak Danang itu sangat ini ya mendominasi dari 3 orang yang punya sales tertinggi, misalkan kayak gitu. Nah, ini kenapa langsung direkomendasi pie chart? Nah, itu bagusnya di Google Sheet kayak gitu sih. Jadi dia tuh langsung bisa merekomendasikan chart yang paling bagus untuk data yang teman-teman blok ini. Tadi kan saya cuman ini ya insert chart gitu ya. Tapi dia langsung munculnya pie chart. Pie chart tuh bentuk ini ya, pie ya. Pie yang dipisah-pisah tuh namanya pie chart ini teman-teman gitu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman juga bisa pakai chart yang lain sih. Contoh nih, ini kan banyak banget nih. Misalkan pakai yang ini bar chart, itu juga bisa.
ini juga bisa kasih insight gitu. Oh, padanan tetap tertinggi gitu. Tapi sebenarnya tergantung kebutuhan ya teman-teman gitu. Jadi lagi-lagi kita pengen apa nih komparasinya yang kita komparasi dikit nih kayaknya. Ya udah pakai misalkan pakai cara yang ini juga bisa gitu. Kayak gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Nanti tinggal nih teman-teman tinggal customize saja nama-namanya, salesnya namanya siapa, ini titelnya. Misalkan ini contribution sales contribution by top 3 customer. Udah nih. Di bold misalkan. Ini udah tinggal di buat report bisa nanti. Maksudnya nanti teman-teman tinggal ke bawah nih ke breakdown, nanti di bawah lagi ada visual lagi, ada apa lagi kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau report sebenarnya pakai ini juga bisa. Terus ini juga kayaknya bisa diekspor ke di screenshot atau diekspor juga bisa. Nanti ditambahin di PowerPoint juga bisa kayak gitu. Nah, ini kita baru main berapa kolom nih? Baru 2 kolom nih. Nama customer sama sales. Padahal nih kolomnya banyak. Nah, biasanya untuk sebagai seorang analis, kalau aku sendiri cara deep dive-nya, cara nyelam di dunia data tuh kita rombak nih semua kolom. Kira-kira bisa kita pakai nggak buat analisa gitu. Kalau tadi kan aku udah pakai nih nama customer sama sales nih. Oh, jadi ketahuan nih orang yang salesnya paling tinggi yang mana nih orangnya gitu. Tapi di sini ada nih customer, province. Aku bisa nih, misalkan dari city. Aku pengen tahu nih kota mana sih yang dia paling mendominasi dari penjualan kita gitu. Misalkan nanti ketahuan nih di kota Depok misalkan. Nah, nanti actionnya apa actionnya? Actionnya misalkan, oh aku bisa kasih voucher promo khusus untuk orang-orang customer yang punya alamatnya di Depok gitu. Nah itu salah satu actionnya gitu. Misalkan kayak gitu. Atau mungkin aku pengen tahu nih kurir yang bisa dipilih sama customer nih. Biasanya pakai apa sih mereka gitu? Oh misalkan paling banyak di JNE misalkan gitu. Oh nanti aku bisa kasih diskon amount untuk kurir yang pakai JNE misalkan kayak gitu. Jadi banyaklah teman-teman hubungannya sama objektifnya apa, terus actionnya apa. Selalu dua hal itu yang teman-teman harus define gitu. Sama yang kedua tadi ya, teman-teman di dive ke kolom-kolomnya, kita bisa pakai apa lagi nih gitu. Oh ini kalau ini kan date ya. Nah, ini kan date-nya kok formatnya kayak gini nih. Ini jangan bingung. Teman-teman tinggal diganti aja nih. Di blok aja G-nya, diganti formatnya, diganti date aja. Misalkan yang ini, nah, dia akan ganti gitu. Ternyata ini penjualan di bulan Mei, misalkan kayak gitu. Oke, sampai sini udah lumayan adalah gitu ya. Biar nggak terlalu too much information ya. Ini salah satunya. Oke, ini udah jam berapa ya? 12. Oke, di 12. Mungkin sampai sini dulu kali ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung reach up aja nanti ya pas tanya.